Selamat datang kembali di channel Kotak Belajar. Semakin pintar, semakin berprestasi. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas latihan soal mengenai koordinat Kartesius. Yaitu untuk kelas 8 SMP atau MTS. Yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama menentukan kuadran dari suatu titik. Kemudian menentukan titik koordinat Kartesius, menentukan posisi titik terhadap titik tertentu, menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, serta menentukan bangun datar. Mari kita langsung saja masuk ke soal pertama. Soal pertama yaitu titik R dan S terletak berada pada kuadran A, kuadran 2 dan kuadran 4, B, kuadran 3 dan kuadran 4, C, tidak pada kuadran dan kuadran 4, D, kuadran 1 dan kuadran 4. Oke, cara menentukan kuadran sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kalau kuadran itu dimulainya dari posisi mana dulu? Yuk kira-kira. Kanan kah, kiri kah, bawah, atau kayak mana? Tentunya dari pojok kanan atas, yaitu sebelah sini. Ini merupakan kuadran ke-1. Lanjut, kuadran keduanya pasti kemana? Ke sebelah kiri ya. Ingat, ini masuk ke kuadran 2. Kuadran 3-nya berurutan, yaitu ke bawahnya. Kuadran 3. Dan yang terakhir kuadran 4 ya. Karena dalam suatu koordinat Kartesius itu hanya memiliki 4 kuadran saja dengan 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita lihat kembali di sini. Yang ditanyakan adalah titik R. Titik R di mana letaknya? Titik R ada di sini ya. Oke, sudah pasti di sini masuknya kuadran ke-1. Dan titik S RPQS. Nah, S itu ada di sini. Ini sudah atau berada di kuadran ke-4. Maka jawabannya adalah titik R kuadran ke-1, titik S kuadran ke-4. Jawaban yang benarnya adalah option D. Ingat ya, kuadran itu hanya ada 4 untuk 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kuadran ke-1 berada di pojok kanan atas, kuadran kedua pojok kiri atas, kuadran ketiga pojok bawah sebelah kiri, dan kuadran keempat pojok kanan bawah. Bisa diingat ya. Oke, next. Soal selanjutnya. Oke, masih ini. Koordinat titik A, B, C, dan D berturut-turut adalah, ingat, koordinat titik berarti berarti kita akan mencari titik koordinat dari suatu titik. Titik koordinat itu ditentukannya atau cara menentukannya bagaimana? Dengan 2 titik, karena di sini hanya ada 2 sumbu, yaitu X dan Y, otomatis berupa titik X dan Y. Ingat, yang terlebih dahulu adalah titik X dulu, X, kemudian dilanjutkan dengan titik Y. Oke, kita cari satu persatu sekarang. Titik koordinat dari titik A. Titik A, ingat dulu dia kuadran berapa? Di kuadran kedua. Artinya jika di kuadran kedua titiknya berupa X dan Y, tapi ada yang bernilai negatif nggak di sini?
Ada, yaitu sumbu apa? Ini sumbu X-nya, dia bernilai negatif, maka negatif X, Y. Kita buktikan di sini. Titik A dia terletak pada sumbu X-nya bernilai negatif 5 karena ada di sebelah kiri. Berarti min 5 atau maaf negatif 5. Sedangkan titik koordinat Y-nya terletak pada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalau ke atas dia positif atau negatif? Positif ya. Oke, berarti titik koordinat A itu terletak pada titik koordinat negatif 5,6. Oke, sekarang lanjut ke titik B. Titik B, perhatikan lagi titik B. Titik B berada pada kuadran ke-1. Artinya kalau kuadran ke-1, X dan Y-nya bagaimana posisinya? Dia bernilai positif kedua-duanya karena X-nya berada di sebelah kanan dan Y-nya berada di atas titik pusat ya. Oke, berarti dua-duanya adalah bernilai positif. Kita lihat titiknya, titik B ini terletak pada satuan pada sumbu X. Maka koordinatnya adalah 1, positif 1. Sedangkan Y-nya bernilai 4 ya. 4. Maka titik koordinat B kita peroleh titik koordinatnya yaitu 1,4. Ya. Selanjutnya titik C. Titik C ini kita lihat dia terletak pada kuadran ketiga. Benarkah? Oh, ternyata kalau di sebelah kiri, kanan bawah itu kuadran 4. Ingat, kuadran 4. Kalau kuadran 4 artinya titiknya ada yang bernilai negatif? Nggak ada. Sudah pasti kalau ada yang ke bawah itu nilai negatifnya pada sumbu Y-nya. Maka X-nya positif, Y-nya negatif. Kita lihat titiknya di sini. C itu titik X-nya ada di positif 6. Maka di sini C-nya 6, X-nya maaf, Y-nya negatif 4. Mudah ya. C-nya yaitu titik koordinatnya 6, min negatif 4. Oke, next. D. D. Oke, kira-kira D ini ada di kuadran berapa ya? 1, 2, 3, atau 4? Kalau 1 dan 2 ini tidak mungkin ya, karena adanya di atas, sedangkan titik D berada di bawah sumbu X. Berarti antara di kuadran 3 atau kuadran 4. Nih, kira-kira titik D ini terletak pada kuadran mana? Nah, ternyata jika terletak di tengah-tengah, maka dia tidak termasuk ke kuadran 3 maupun kuadran 4, tapi dia terletak pada sumbu Y yang mempunyai arti bahwa titik D ini memiliki nilai sumbu X-nya 0. Sedangkan Y-nya dia bernilai di sini berapa? Negatif 9. D dia tidak masuk ke kuadran 3 maupun kuadran 4. Kenapa? Karena dia hanya terletak pada sumbu Y, dimana tidak terletak pada sumbu X, sehingga hanya ada titik di sumbu Y saja. Berarti berapa dong nilai X-nya? Karena tidak terletak pada sumbu X, artinya nilai X-nya 0. Dan di sini titik D itu terletak di titik negatif 9 pada sumbu Y. Maka diperolehlah titik koordinatnya adalah 0, negatif 9. Oke. Berarti mana di sini jawaban yang sesuai dengan
hasil yang tadi kita cari. Option A itu A-nya adalah negatif 5,6. Oke, sama. Semuanya sama. Option B 1,4. Sedangkan option A 4,1. Sudah pasti salah. Option B 4,1 juga salah. Berarti di sini hanya fokus ke C dan D. Option B-nya 1,4, 1,4. Option C-nya 6,-4. 6,-4, sedangkan C yang di option D itu adalah negatif 4,6. Berarti option D sudah otomatis salah. Kita cek dulu di option kita cek dulu di titik D-nya dulu nih. Titik D itu adalah 0,-9. Sudah pasti jawaban yang benarnya adalah C-nya yang di sini. Option C ya. Silakan jika ada pertanyaan atau yang belum dipahami, kalian bisa tinggalkan pesan di kolom komentar.